Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya untuk mendemonstrasikan konseptual modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada demonstrasi konseptual kali ini, saya, calon guru penggerak angkatan 9, akan mengaplikasikan nilai-nilai dan asas-asas pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang dimanifestasikan di dalam praktik pembelajaran di kelas dan di sekolah sebagai wujud implementasi pemikiran KHD tersebut. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pejuang kemerdekaan, seorang politisi dan juga pejuang pergerakan pendidikan bagi kaum pribumi zaman kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan pada zaman kolonial yang dia sangat peduli terhadap pendidikan masyarakat pribumi Indonesia yang pada saat itu sangat diskriminatif. Karena kiprahnya di dunia pendidikan, setiap hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu tanggal 2 Mei. Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan kita mengenal asas dan prinsip Ki Hajar Dewantara. Beliau sangat luar biasa mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salah satu prinsip Ki Hajar Dewantara yang oleh kami wujudkan dalam dunia sekolah dan pendidikan, yaitu pertama tentang pembelajaran itu adalah perbuatan menuntun. Maksud dari kata menuntun, tujuan pendidikan ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan atau tugas seorang pendidik hanya menuntun, hanya memperbaiki lakunya, bukan pada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksud daripada kodrat alam adalah pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal dari peserta didik. Kita sebagai guru harus mampu mengeksplor setiap lingkungan anak-anak kita sebagai modal utama kita memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alamnya. Begitu juga dengan kebiasaan mereka dalam belajar di rumah, faktor ekonomi, dan juga lingkungan sekitarnya. Sedangkan kodrat zaman yang dimaksud dalam kodrat zaman kali ini bahwa pendidikan itu bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita di zaman sekarang ini. Maka dari itu, patut kiranya semoga itu kita memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sedangkan untuk asas dan prinsip Ki Hajar Dewantara yang ketiga, pendidikan budi pekerti itu sangat penting. Budi pekerti yang ditanamkan sebagai fondasi awalnya di dalam pendidikan keluarga agar tujuan daripada pendidikan yaitu manusia yang memiliki budaya itu bisa menyeimbangkan hidup antara cita, rasa, dan karsa. Mereka dilatih bagaimana menciptakan suatu keberhasilan, merasakan dan bisa memperkarsai adanya perubahan dalam hidupnya sendiri. Poin yang keduanya, murid dilatih untuk memahami potensi dan mengelola diri sehingga muncullah kesadaran sosial dan kebijaksanaan. Ini adalah wujud dan klimaks daripada manusia yang berbudi pekerti, lahirlah manusia yang bijaksana. Poin yang ketiganya, murid mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab.
Asas-asas dan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kemudian kita juga mengenal trilogi Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap pendidikan itu ingarso sungkulaso. Ketika kita berada di posisi depan, maka kita harus bisa memberikan teladan atau contoh yang baik. Ing madya mangun kerso, dan ketika posisi kita ada di tengah, maka kita harus mampu memberikan semangat. Tuturi handayani, ketika posisi kita berada di belakang, maka kita mampu memberikan support atau dorongan untuk kebaikan kita bersama. Wujud dan manifestasi penerapan pemikiran KHD dalam pembelajaran yang calon guru penggerak lakukan di sekolah, yaitu yang pertama, pembelajaran menuntun. Di sini menuntun kemandirian siswa. Bagaimana siswa itu bisa mandiri, bisa mengenal dan mengekspor kepribadiannya dan mengelola dirinya agar terciptalah pembelajar yang mandiri. Menuntun mereka berpikir kritis, bisa mengedukasi, membuka wawasan, dan mindset mereka bahwa mereka adalah sumber belajar yang bisa kita berdayakan. Kemudian, pembelajaran yang menuntun yang ketiga adalah guru mampu mengarahkan potensi-potensi siswa yang memiliki, bagaimana mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka dan mengarahkan kepada arah yang lebih baik. Untuk asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, kali ini saya menjelaskan kepada murid bahwa lingkungan sekitar bisa menjadi sumber belajar. Artinya kodrat alam anak-anak kita yang memang dia merupakan lingkungan dasarnya bisa juga dijadikan oleh kita guru sebagai sumber belajar, agar mereka dalam mengarungi pembelajarannya bisa lebih dinamis dan sesuai dengan kebiasaannya. Sedangkan untuk kodrat zamannya, pada saat penerapan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran, baik itu berupa aplikasi dan juga media PowerPoint dan sebagainya. Dan penerapan prinsip asas Ki Hajar Dewantara yang ketiga mengenai penanaman pendidikan budi pekerti, ini biasanya saya dan juga kami guru-guru yang lain di sekolah itu menerapkan bagaimana attitude dan akhlak anak-anak dimulai dari memasuki pintu gerbang sekolah sampai dia keluar kembali dan kembali ke rumahnya masing-masing. Kegiatan di pagi hari kami biasanya dengan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Ini untuk meningkatkan kepedulian dan kemandirian anak-anak menghormati gurunya. Kemudian dalam pembelajaran kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Anak-anak biasa diskusi, bekerja sama, bisa menghargai perbedaan pendapat, itu juga penanaman karakter dan budi pekerti serta attitude yang ada di sekolah nanti. Kemudian untuk yang ketiganya, berani berargumentasi, ini menunjukkan kemandirian dan budi pekerti yang patut kita berikan dan selalu dididik supaya anak-anak itu terbiasa untuk bisa mengemukakan pendapatnya sendiri di depan temannya dan mungkin nanti pada saatnya di lingkungan masyarakatnya. Demikianlah demonstrasi konseptual yang bisa saya sajikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.